teoritis ini sebenarnya kita udah bahas di minggu lalu ya, ini masuknya ke bab 2 sebenarnya, tapi nanti kalian tulis aja selembar bab 2 isinya kerangka teori, ntar bab 3-nya masuk kerangka konsep, hipotesis, dan juga definisi operasional ya. Nah, saya sudah bahas di minggu lalu bahwa kerangka teori beda dengan kerangka konsep. Kalau kerangka teori, semuanya ada di teori. Nah, tapi kerangka konsep itu bagian dari kerangka teori. Nah, kita dapat kerangka konsep dapat dari mana? Dapat dari teori-teori yang ada. Nah, ini contoh yang pernah saya kasih di minggu lalu. Ini gambaran kerangka teori. Kita dapat variabel-variabel ini dari mana? Nah, kita dapat ini dari referensi jurnal. Kata jurnal yang mempengaruhi kinerja perawat, ini nih sekian banyak variabelnya. Namun, setelah diteliti lebih lanjut dan setelah kita pertimbangkan lebih matang, kerangka konsepnya kayak kita nggak bisa ngambil semuanya. Kita hanya bisa ambil 6 variabel aja. Nah, kenapa kita ngambil 6 ini? Harus ada dasarnya. Sehingga ketika nanti kalian sidang skripsi, kalian ditanya nih, kenapa dari sekian banyak variabel yang diambil hanya 6? Karena apa-apa harus ada dasarnya. Bukan hanya sekedar bilang, ya soalnya itu yang paling gampang, Bu. Ya soalnya saya males kalau banyak-banyak, susah analisisnya. Nah, nggak bisa kayak gitu. Kita harus punya alasan yang saintifik sifatnya. Misalkan, masa kerja atau di sini ada apa? Kepemimpinan gitu ya. Kepemimpinan kita nggak teliti Bu, karena kalau kepemimpinan kita teliti, kita hanya melihat dari satu perspektif saja, sedangkan kepemimpinan itu kan baiknya diukur dengan cara observasi, sehingga kita bisa benar-benar mengobserv bagaimana gaya kepemimpinan di tempat tersebut, sehingga itu berdampak kepada kinerja perawat. Jadi, data tersebut tidak saya ambil. Nah, jadi kita harus punya dasar yang kuat seperti itu. Nah, kemudian apa saja dasarnya? Nah, dasarnya ini, dasar teori ini bermacam-macam. Sebentar, saya setting dulu supaya nggak banyak yang keluar masuk, nggak masuk ke saya terus. Oke, apa dasar teorinya? Dasar teorinya ini bermacam-macam setiap orang gitu ya. Boleh pakai teori, misalkan kalian ketemu nih dalam suatu jurnal, dia pakai teori Gibson misalkan. Dia melihat faktor karakteristik individu, psikologi, lingkungan. Atau kalian pakai teorinya Noto Atmojo yang paling sering dipakai, enabling, reinforcing, gitu ya, predisposing gitu kan, faktor pendorong, pemungkin gitu ya, predisposisi. Nah, itu sering banget dipakai. Padahal itu hanya teori perubahan perilaku. Masih banyak teori-teori yang lain, ada teori reciprocity, ada teori sosioetal, dan lain sebagainya. Nah, kita dapat teori itu dari mana? Kita harus rajin yang namanya baca, nyari referensi yang baik. Nah, setelah kita mencari referensi, kita tahu nih kerangka teorinya, kerangka konsepnya, kemudian dasar teorinya apa, kita masuk ke hipotesis. Hipotesis itu ibaratkan gini, kalian punya pacar, saya kasih contoh yang gampang, kalian punya pacar kalian selingkuh. Nah, kalian harus tahu dulu teori selingkuh itu apa. Harus tahu dulu definisi selingkuh itu apa. Jangan sampai nanti ternyata dia bukan selingkuh sebenarnya. Ternyata memang dia ngajak jalan kakaknya yang kebetulan perempuan misalkan. Atau ngajak jalan kakaknya yang ternyata laki-laki gitu ya. Tapi karena salah paham, akhirnya disangka selingkuh karena kalian belum kenal. Nah, jadi kita harus tahu dulu definisi sementara. Dan juga tahu yang namanya definisi itu kita sebut dengan istilahnya dalil. Ya, dalil yang belum kita ketahui kebenarannya. Jadi hipotesisnya ketika kalian ingin menguji seseorang itu selingkuh atau tidak, kalian bisa membuat sebuah hipotesis. Apakah si A terbukti berselingkuh dengan si B? Itu dalil atau sebuah kaidah kebenaran yang belum kita ketahui. Benar nggak dia selingkuh? Nah, jadi kita dalam penelitian itu ingin menguji kebenaran. Nah, makanya kalau kalian buat sebuah penelitian, kemudian kalian meneliti sesuatu yang udah ada di masyarakat, udah banyak diketahui orang, ngapain? Buang-buang waktu aja, karena penelitian itu idealnya adalah original dan juga harus menyesuaikan kebutuhan yang ada di masyarakat. Nah, dan yang ketiga, kita juga harus melihat, tadi kan ada hipotesis. Kalau pertanyaannya kalian udah tanyakan, tapi udah bisa terjawab sendiri, ya ngapain ditanyain?
ngapain diteliti, buang-buang waktu aja, dan hasilnya pasti jelek. Jadi biasakanlah mempertanyakan atau buat pertanyaan penelitian yang kita dan kiranya kalau kita cari itu kebenarannya belum tentu ada, atau kebenarannya belum akurat, atau kebenarannya di tempat A ada, di tempat B nggak ada. Sehingga itu yang bisa menjadi pembeda. Nah, ciri-ciri sebuah hipotesis ini harus kalimat yang deklaratif, kemudian korelasi atau hubungan antara dua orang atau lebih juga merupakan suatu hal yang penting. Kemudian ini merupakan jawaban sementara. Jawaban sementaranya apa? Oh, kayaknya benar deh dia selingkuh. Itu hipotesis yang kita sebut sebagai hipotesis alternatif, kemungkinan benar selingkuh. Hipotesis yang positif ini kita sebut dengan hipotesis nol, gitu ya, di mana hipotesis ini, oh ternyata dia sepertinya tidak selingkuh. Kitanya aja yang seuzon. Nah, jadi hipotesis itu dibagi juga menjadi dua. Jadi hipotesis nol dan juga hipotesis alternatif. Nah, dalam hipotesis ini semakin besar nilai A, misalkan semakin besar B. Kita bisa buat kalimat seperti itu misalkan. Atau kita bisa buat kata-kata, tidak ada hubungannya antara si A dengan si B. Kemudian nilai M mempengaruhi nilai N, dan lain sebagainya. Ini kalimat-kalimat yang bisa kita buat. Contoh kalau dalam kesehatan, apakah debu menyebabkan orang kena ISPA? Atau misalkan, semakin besar nilai konsentrasi debu, semakin besar kemungkinan orang terkena ISPA. Atau semakin sering orang keluar rumah tanpa pakai masker, semakin sering orang terkena COVID. Nah, itu contoh-contohnya. Misalkan ada hubungannya antara perubahan konsentrasi debu dengan nilai probabilitas. Nah, jadi bisa banyak nih kita kembangkan hipotesis yang mau kita buat. Nah, kemudian debu dan ISPA ini kita kaitkan juga bahwa ternyata variabel itu nggak tunggal ya. Masih ada variabel-variabel lain yang mempengaruhi. Misalkan kita buat pengaruh konsentrasi debu semen gitu ya, dari lingkungan berbeda, pengaruhnya terhadap kejadian ISPA pada berbagai keadaan ventilasi rumah. Nah, misalkan ini kalimat yang berbeda lagi. Jadi sama-sama maknanya, tapi cara pembahasannya bisa berbeda. Nah, atau variabelnya tidak hanya ventilasi, ditambahkan dengan jenis bahan bakar rumah. Gitu. Ini mempengaruhi juga ISPA misalkan. Nah, dalam hipotesis ini ada hipotesis 0, ada hipotesis 1. Ada yang bilang hipotesis 0, hipotesis alternatif, sama aja basically. Kalau kita bicara hipotesis 1 atau hipotesis alternatif, kita melihat tuntunan arah penelitian, arah fenomena satu arah, dua arah, atau lebih dari dua arah. Nah, kita harus melihat dulu variabel yang dipakai. Apakah hanya satu variabel, dua variabel, atau banyak? Nah, hipotesis ini juga menentukan desain penelitian. Apakah desain penelitian yang mau analitik, deskriptif, potong lintang, eksperimen, dan lain sebagainya. Nah, analitik statistiknya juga sangat mempengaruhi apakah dia satu ekor atau dua ekor. Kita sering sebut istilahnya one tail dan two tail. Saya akan jelaskan di slide terkait dengan desain penelitian dulu juga dan juga analisis data ya. Tapi untuk sekarang kita overview dulu. Nah, hipotesis deskriptif dan analitik. Nah, hipotesis ini juga beda. Kalau deskriptif kita hanya nyebutin rata-rata nilai ujian mata kuliah MATLIB misalkan tidak kurang dari 70. Kemudian analis satu ekor misalkan semakin besar A dan semakin besar B gitu ya, bisa juga. Eksperimen si A mempengaruhi B. Cross-sectional A berhubungan dengan B. Nah, jadi beda analisisnya, beda desainnya, juga beda hipotesisnya. Pembahasannya yang memang berbeda ya. Nah, variabel di sini kita udah bahas di minggu lalu, yang namanya variabel itu adalah sesuatu nilai yang bervariasi. Kalau nilainya tidak bervariasi, kita nggak bisa sebut itu sebagai variabel. Nah, yang namanya variabel ini kita harus punya konsep, menggambarkan abstraksi suatu fenomena tertentu, misalkan status gizi, mortalitas bayi, berat badan bayi, tinggi badan bayi, nilai kuliah, nilai ujian mata kuliah, MATLIB, dan lain sebagainya. Nah, variabel itu dibagi menjadi dua. Ada variabel bebas, ada variabel terikat. Nah, variabel bebas nama lainnya adalah variabel independen. Ada yang bilang variabel pengaruh, ada yang bilang variabel perlakuan, ada yang bilang variabel klausa, variabel penyebab, variabel regression atau treatment. Namanya beda-beda ya. Nah, kemudian variabel yang variasinya
nilainya ini bisa mempengaruhi nilai yang lain, makanya disebut dengan bebas. Dia bebas mempengaruhi siapapun. Makanya disebut dengan variabel bebas atau variabel independen, karena dia bebas mempengaruhi siapa saja. Kalau variabel dependent, ini variabel yang dipengaruhi atau terpengaruhi atau efek, outcome, terikat, regression. Karena dia gampang dipengaruhi atau ibaratkan dipengaruhi atau diikat dengan variabel yang lain. Nah, jadi nilainya bisa dipengaruhi oleh nilai yang lain. Nah, kemudian ada variabel yang lain. Ada namanya variabel antara, variabel pendahulu, dan variabel prakondisi. Nah, untuk jenjang S1 kalian belum sampai dengan belajar variabel antara, pendahulu, prakondisi. Tapi minimal variabel independen-dependen kalian harus sudah benar-benar paham. Nah, kemudian yang terakhir adalah skala. Nah, skala ini penting. Ada skala nominal, ordinal, interval, dan juga rasio. Nah, kita kenalan dulu dengan jenis-jenis skala. Saya yakin ini sudah dipelajari di mata kuliah biostatistik. Udah belajar mata kuliah biostatistik? Udah, Bu. Oke. Sudah tahu bedanya nominal, ordinal, interval, rasio? Sudah tahu? Udah, Bu. Jadi kalau kita, oke, karena sudah belajar biostatistik, saya review singkat aja ya. Jadi kalian bisa merecall kembali apa yang memang sudah dijelaskan di mata kuliah biostatistik. Karena mata kuliah ini sangat berkaitan erat dengan mata kuliah biostatistik dan mata kuliah manajemen data, di mana kalian belajar SPSS misalkan. Nah, yang pertama adalah skala nominal. Skala nominal ini dan ordinal, nominal dan ordinal ini adalah data yang sifatnya kategorik, karena biasanya dikategoriin. Nah, bedanya kalau nominal ini nggak ada jenjang, nggak ada pembeda, semuanya setara, sama misalkan. Jenis kelamin laki-laki perempuan sama. Bangsa mau negara manapun semuanya sama. Golongan darah semuanya sama. Warna kulit semuanya sama. Jadi semua yang sifatnya sejajar, setara gitu ya, nggak ada tingkatannya, kita sebut dengan skala nominal. Nah, dia bentuknya datanya pasti kategori. Kalau kamu mengkategorikan sesuatu, kalau nggak nominal pasti ordinal. Udah itu aja. Nah, kemudian kalau ordinal, yang ngebedain dengan nominal apa? Kalau nominal semuanya setara, kalau ordinal ada tingkatan. Nah, tingkatannya ini misalkan SD, SMP, SMA, PT. Ada tingkatan kan? Karena pasti yang PT lebih baik dari yang SD. Contoh dalam hal membaca, pasti lebih pintar dan rajin membaca, dan kosakatanya lebih banyak yang PT dibandingkan dengan anak SD. Makanya ada jenjang, ada tingkatan. Nah, misalkan sosial ekonomi, uang orang kaya pasti lebih banyak dari uang orang menengah dan miskin, gitu ya. Nah, jadi ada tingkatan yang berbeda gitu. Jadi kita nggak bisa pakai kata-kata gini, ya Bu, kan kaya miskin di mata Allah sama aja. Iya, itu di mata Allah, tapi dalam hitungan skala gitu ya, hitungan skala hitung ada pengkategoriannya karena harus ada indikator ukurnya. Dikatakan kaya itu gimana, menengah itu gimana, miskin itu gimana. Gitu. Nah, kalau nominal kan nggak ada pengkategoriannya, misalkan warna. Apakah ada pengkategoriannya? Maksudnya misalkan ada tolak ukurnya, misalkan warna itu dikatakan merah. Itu gimana indikatornya? Ya merah kan gitu aja ya. Kalau ordinal kaya, oh ketika kekayaannya misalkan dikatakan kaya ketika punya uang 500 juta ke atas, itu dibilang kaya deh. Gitu. Atau punya rumah, punya mobil, punya uang, tabungan sekian. Nah, kita yang membuat definisi. Menengah, punya rumah tapi ukurannya tipe 36 sampai dengan 45. Tabungannya masih misalkan 250 juta sampai 500 juta gitu ya. Yang miskin misalkan itu belum punya rumah gitu ya. Tabungan di bawah 50 juta. Nah, itu kita yang menentukan definisinya. Artinya ada jenjang yang berbeda antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Itu yang membedakan nominal dan ordinal. Nah, nanti ketika kalian buat variabel, kalian harus pilih. Kalau kategori udah jelas jawabannya nominal ordinal, tinggal pilih. Kalau ada tingkatan atau ada jenjangnya, pasti jawabannya ordinal.
Kalau nggak ada jenjangnya, pasti jawabannya adalah nominal. Nah, kemudian ada interval dan juga rasio. Kalau interval, kita bicara jenjang yang interval rasio sebelum ke pembeda ya. Tadi nominal ordinal skalanya adalah untuk data kategorik yang kita kategorikan, gitu ya. Interval rasio itu sifatnya angka. Jadi kalau kalian satuannya adalah angka, pasti jawabannya interval rasio. Nah, bedanya apa? Kalau interval tidak ada nilai nol absolut. Jadi kayak suhu ada 0 tapi ada suhu minus. IQ ada IQ yang di bawah standar, di bawah 100 dan nggak ada IQ 0 tuh nggak mungkin. Karena IQ itu pasti ada angkanya, nggak mungkin 0 kan, nggak mungkin orang nggak bisa mikir gitu ya. Walaupun dia misalkan ngalamin stroke karena nggak bisa menggerakkan anggota tubuh, bukan berarti dia nggak bisa mikir gitu ya. Orang yang sedang mengalami gangguan kejiwaan pun pasti mereka bisa mikir. Jadi IQ-nya tidak ada nilai 0. Nah, kalau rasio ini ada penjenjangan dan equal, misalkan suhu kalau derajat Celcius itu biasanya ada minus-minusnya, derajat Kelvin juga ada, tapi dia ada nilai nol absolutnya. Karena dalam sistem minusnya berbeda dengan penghitungan sistem Celcius. Ini dalam hal penghitungannya ya. Suhu juga bisa tetap masih masuk ke interval, tapi bisa juga jadi ke rasio kalau penghitungannya berbeda. Nah, kemudian berat badan. Nah, Bu, berat badan kan nggak ada yang nilai nol, adanya berat badan kan pasti punya berat badan semua, ada nol absolut gitu kan, tidak ada nol absolut, kenapa masuk ke interval, kenapa nggak masuk ke rasio? Yang membedakan lagi adalah namanya juga interval, ada jenjang gitu, tapi jenjangnya nggak sama, dalam arti gini, suhu yang IQ deh yang paling gampang ya, IQ yang paling gampang contohnya misalkan IQ yang 100, misalkan kalian terlahir dengan IQ 130 deh, sampai dengan 150. Tapi ketika kalian punya IQ 130 dan 150, terus itu nggak diasah dengan baik, gitu, belum tentu kalian lebih pintar yang IQ-nya 130 ke atas dengan orang yang IQ-nya 130 ke bawah. Kenapa? Karena kepandaian nggak hanya lahir dari IQ, tapi juga lahir dari variabel yang lain. Misalkan, karena dia tekun belajar, dia dapat beasiswa, orang tuanya rajin banget nemenin dia dan mendampingi dia belajar, dikasih tempat les terus. IQ-nya 100, tapi jadi pintar karena gigih. Yang IQ-nya di atas 130, 40, 50, 60 harusnya masuknya jenius. Tapi karena nggak diasah kemampuannya, kelebihan yang dia punya, alhasil IQ-nya yang tinggi itu nggak bisa menjadikan dia pandai. Karena ya tadi, nggak diasah IQ-nya. Jadi tidak equal. Gitu ya. Itu kata kuncinya sebenarnya. Equal. Nol absolut dan tidak nol absolut itu bukan dalam arti nol mutlak, tapi dalam arti tidak bisa apple to apple. Di mana IQ 160 pasti lebih tinggi dibandingkan dengan IQ 100 gitu ya. Jadi itu yang kita sebut dengan tidak equal atau tidak nol absolut. Rasio ini lebih kepada angka bulat sih sebenarnya. Misalkan bulat itu bukan dalam arti nggak ada koma-koma ya, tapi dalam arti suatu hal yang pasti kalau si A berat badannya 100 pasti lebih gemuk 2 kali lipat dari si B yang berat badannya 50. Nggak mungkin, bisa aja berat badan 50 itu sebenarnya lebih berat daripada berat badan 100, kan nggak bisa. Gitu. Jadi itulah yang kita sebut dengan rasio. Kalau interval pasti logika framework-nya adalah, logika berpikirnya adalah yang namanya sesuatu yang nggak absolut ya. Jadi belum tentu walaupun dia nilainya IPK. Walaupun IPK kalian 3,5 ke atas atau 4, nggak ngejamin kalian pasti lebih sukses dibandingkan dengan orang yang IPK-nya di bawah 3. Gitu. Nah, jadi itu yang kita sebut dengan interval. Gitu ya. Nah, jadi tapi kalau IPK bisa jadi juga rasio. Kalau pola pikirnya gini, IPK 4 itu lebih tinggi dibandingkan dengan IPK 3.
Nah, jadi tergantung definisi operasionalnya lagi, balik lagi. Definisinya apa variabel tersebut? Nah, makanya kita bahas dengan definisi. Jadi cara ukurnya, alat ukurnya, hasil ukurnya, skalanya sangat bergantung dengan definisi. Nah, definisi itu nggak bisa kita karang-karang sendiri. Harus ada kesepakatan keilmuan resmi. Kita dapat dari kamus kah, atau dari jurnal kah, atau dari mana kesepakatan ilmu yang kita capai, kemudian kita ambil intisarinya, yang disesuaikan dengan konteks penelitian kita. Nah, itulah yang kita sebut dengan definisi operasional. Nah, latihannya tentunya masuk ke bab 3 ya, kita buat kerangka konsep, identifikasi variabel independen, dependen, buat matriks, definisi operasional, dan definisi operasional yang lengkap gitu ya. Nah, oke, sekarang saya masuk ke contoh. Saya kasih contoh punya kakak kelas kalian, kelas ekstensi yang baru aja lulus tahun kemarin. Gitu. Ini contoh bab 3. Ya. Kalau di Tamrin kerangka teorinya disatuin di bab 3, tapi kalau di kampus lain itu kerangka teorinya dipisah di bab 2. Nah, kita ngikutin aja ya. Kalau di Tamrin kerangka teori, kerangka konsep, definisi operasional, dan juga hipotesis. Nah, jadi kerangka teori. Kerangka teori ini kebetulan mahasiswa saya ini pakai teori Green, ya menurut Noto Atmojo gitu ya. Nah, dia itu membagi dalam 3 faktor. Faktor predisposisi, faktor pemungkin, faktor penguat. Tunggu, saya takut nggak muncul. Oke. Nah, jadi dia pakai pakai teorinya Noto Atmojo ya. Sebenarnya ini adalah teori Green dalam Noto Atmojo 2003. Tapi ini saya suruh perbaiki ya. Ini saya lupa file yang sudah diperbaikinya yang mana. Jadi ketemunya ini nggak apa-apa lah buat contoh latihan ya. Ini faktornya, variabelnya ada apa aja. Oh, ternyata yang mempengaruhi itu adalah usia, pendidikan, masa kerja. Ada pengetahuan juga, ada apa segala macam ya. Jadi dia dapat tuh faktor predisposisinya. Kemudian ada faktor pemungkin gitu ya. Dia tahu faktor pemungkin MCU, dia punya judul faktor apa saja sih yang mempengaruhi orang atau karyawan rajin melakukan medical check up. Karena di rumah sakit tersebut sudah ada rutin dan diberikan secara gratis medical check up, tapi kenapa masih banyak yang nggak mau? Nah, jadi ternyata ada faktor menurut teori yang ada faktor misalkan ketersediaan sarana prasarana, fasilitas itu juga mempengaruhi seseorang untuk melakukan medical check up. Nah, kemudian faktor penguatnya adalah ada variabelnya macam-macam nih gitu ya. Ada reward, insentif, punishment, kebijakan, undang-undang, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya dia buat deh seperti ini. Yang namanya kerangka teori bentuknya boleh macam-macam. Boleh dibikin lingkaran begini, kemudian bikin 3 atau tampak samping juga boleh gitu ya. Menyesuaikan aja. Nah, ini dia dapat referensi atau teorinya dari siapa aja. Dia dapat dari Agatha tahun 2019. Ini modifikasi Noto Atmojo tadi. Teori Green, predisposisi, pendorong, pemungkin. Itu 3 faktor utamanya. Tapi variabel-variabelnya dia dapat dari banyak referensi. Misalkan ada Agatha, Zetira, Gordon, Manuaba, Suhandi, Anissa, Green, dan lain sebagainya. Dia cari semua variabel yang mempengaruhi perilaku kepatuhan MCU pada karyawan. Sehingga variabelnya ada banyak. Ada berapa nih? Predisposisi itu ada kurang lebih 7. Pemungkin ada 10, faktor penguat ada 3. Berarti kan ada 13 ya kurang lebih. Nah, kemudian masuklah ke kerangka konsep. Dari kerangka konsep, dari 13 dia hanya ngambil 7 aja. Karena variabel yang lain setelah diskusi dengan proses bimbingan, kemudian baca-baca teori, gitu variabel-variabel yang lain, misalkan kesediaan sumber daya, fasilitas, jadwal MCU, program kerja, undang-undang, kebijakan, pengawasan, SOP, itu nggak bisa kita tanyain langsung ke responden. Jadi yang paling bisa ditanyain itu kan penentu kebijakan atau pengelola program. Jadi karena kita sasarannya adalah respondennya adalah karyawan di RS itu yang memang punya kewajiban untuk MCU, akhirnya fokusnya ke sini aja. Nah, jadi ini ada 7 variabel. Ini kita sebut dengan kerangka konsep ya. Nah, kemudian di sini ada definisi operasional. Ini yang tadi saya bahas.
Definisi operasional itu basically ada variabel, nama variabelnya tadi, nih, variabel yang harus dibahas pertama adalah variabel dependent dulu. Nggak boleh bahas independen dulu, yang dibahas harus dependent dulu. Dependent dulu kita bahas perilaku kepatuhannya. Ini misalkan perilaku kepatuhan MCU menurut teorinya Sarwono nih apa, gitu ya. Definisinya taat atau tidaknya pemerintah bla 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 gitu ya. Alat ukurnya apa? Kuesioner. Cara ukurnya dengan mengisi kuesioner. Ini kurang lengkap. Cara mengisinya misalkan mengisi kuesioner mandiri. Karena kalau ngisi kuesioner bisa kita yang bantu isiin atau dia yang ngisi sendiri. Nah, hasil ukurnya patuh tidak patuh. Nah, patuh tidak patuh itu kan jelas, yang patuh pasti lebih baik dari yang tidak patuh. Skalanya adalah ordinal, bukan nominal. Nah, kemudian variabel independen yang tadi dependent, sekarang variabel independen. 7 variabelnya masuk semua, pengetahuan, sikap, persepsi, motivasi, usia, pendidikan, beban kerja. Masuk totalnya 8 ya, karena kenapa? Satu lagi adalah variabel dependent. Yang sering lupa oleh mahasiswa adalah independennya semua dibuat definisi operasional, tapi variabel dependennya nggak buat definisi operasional. Nah, itu yang salah. Harus dua-duanya dibuat definisi operasional. Nah, kemudian di sini variabel independennya. Saya perbesar ya. Variabel independennya ini adalah misalkan pengetahuan. Hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek. Itu udah ada teorinya. Ya punya Noto Atmojo misalkan. Kuesioner, mengisi kuesioner. Biasanya kalau alat ukur, cara ukur sama. Yang beda adalah hasil ukur dan skala. Di sini skalanya misalkan kurang baik dan baik gitu ya. Kurang baik jika menjawab benar, lebih baik atau seperti apa. Nah, ini harus jelas nih. Karena kita mengukur kurang baik dan lebih baik, itu harus ada indikatornya berapa pertanyaan. Sebenarnya kita bisa lengkapin di sini mengisi kuesioner sejumlah 10 pertanyaan pengetahuan. Itu bisa dilengkapin lagi. Nah, baik jika jawabannya benar. Benarnya berapa? 76% dari total pertanyaan yang ada di kuesioner. Jadi kalau soalnya ada 10 ya berarti nilainya harus 76 minimal gitu ya. Atau soalnya 100 ya berarti harus 76 benar. Gitu. Nah, jadi kalau nilainya kurang dari 76 itu dia dinilai sebagai kurang gitu ya. Nah, ini ada tanda kurang dari dan lebih dari. Harus jelas. Karena jangan sampai gini. Ini yang sering banget mahasiswa salah terus. Kurang dari dan lebih dari. Kalau kurang dari, berarti kan kalau angkanya 76, itu masuk kurang dari atau lebih atau baik? Kurang atau baik nilainya? Kita lihat nama variabel ini. Menurut kalian kalau nilai skor pengetahuannya 76, dia dikatakan kurang baik atau baik? Ada yang bisa jawab? Halo? Iya, Jacqueline tadi mau coba jawab. Atau Joan mau coba jawab, silakan. Tadi gimana Bu? Ulang Bu, maaf. Ya, nilainya 76. Dia kategorinya baik atau kurang baik? Baik Bu. Kenapa? Karena itu kan ada kurang dari sama dengan. Ya, betul sekali. Ini ada yang jawab juga Azahra, baik Bu, gitu ya. Nah, betul sekali. Kadang-kadang mahasiswa suka lupa kalau disuruh ngejelasin gini, karena ini skripsi yang udah cukup benar gitu ya, udah melalui proses bimbingan. Kadang-kadang mahasiswa hanya buat kurang dari, lebih dari. Sama dengannya nggak ada. Tadi Juan bilang karena ada sama dengan, betul. Nah, jadi kalau nggak ada sama dengannya, nanti yang kurang dari 76 masuk ke kurang, yang lebih dari 76 masuk ke baik. Terus 76-nya di mana? Nah, ini menjadi penting untuk kalau kita mengkategorikan dalam membentuk skor gitu ya, itu harus mempertimbangkan tuh dia ordinal, nominal, interval rasionya, karena itu sifatnya angka ya, harus ada kurang darinya, lebih darinya. Kalau dikategorikan, kalau nggak dikategorikan ya terserah, namanya juga angka ya. Kalau interval rasio karena dia satuannya angka nggak masalah. Tapi kalau ordinal satuannya adalah angka yang dikategorikan, kategorinya harus benar. Ini misalkan sikap. Kita kadang-kadang nggak bisa menentukan nilai.
pakai angka kayak gini pengetahuan. Teorinya udah banyak nih yang menyatakan bahwa oh kalau nilai segini dikatakan baik, nilai segini kurang baik. Nah, misalkan sikap, kita nggak bisa tentukan dia pakai angka. Kita misalkan, saya nggak tahu Bu, kira-kira sikap tuh batasannya berapa ya gitu ya. Kita bisa pakai nilai median atau nilai min. Nah, kalau dalam biostatistik kalian sudah belajar tentunya. Kalau nilai median itu untuk data yang misalkan, kenapa kita pilih median? Kita menghindari angka atau nilai ekstrim. Jadi ada yang kita sebut dengan ekstrim kanan, ekstrim kiri. Contoh kalian sama-sama punya gaji, gitu ya. Saya tanya dulu deh sebelum saya kasih contoh. Ada yang tahu bedanya min sama median? Ini nyangkut sama biostat soalnya. Ada yang bisa bantu jawab? Min sama median bedanya apa? Oke, min rata-rata, median nilai tengah. Oke, thank you Zahra sudah bantu jawab. Nanti jawabnya di chatnya chat box room aja ya, supaya teman-teman yang lain juga bisa lihat. Nah, jadi benar banget yang dijawab oleh Zahra. Min itu adalah nilai rata-rata. Median itu adalah nilai tengah. Nah, misalkan saya mau mau mengukur nilai mata kuliah metodologi penelitian dari satu kelas gitu ya. Nama variabelnya adalah nilai UAS misalkan. Nah, kemudian saya itu mengkategorikan menjadi kategorinya nilainya baik kalau nilainya di atas 76 gitu ya, dan kurang baik kurang dari 76. Tadi yang baik lebih dari sama dengan 76 gitu ya. Kalau itu kan gampang ya. Ya udah nilainya berapa, ya udah kategoriin aja menjadi 2. Itu kalau nilai. Nah, lain halnya misalkan penghasilan. Nah, misalkan kalian semua udah kerja ya, gajinya ada 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta, 10 juta, 1 miliar. Ada yang gajinya 1 miliar, karena mungkin di antara kalian jadi YouTuber, mungkin kayak Atta Halilintar yang gajinya miliaran, misalkan begitu ya. Nah, yang tepat itu kalian ngukur pakai nilai min atau nilai median mengkategorikannya. Ada yang tahu? Pakai nilai rata-rata, Bu. Pakai nilai rata-rata, oke. Ada yang punya pendapat lain, berarti pakai nilai min ya. Oke, ada yang punya pendapat lain? Kenapa? Tadi siapa Kartika ya? Kenapa pakai nilai rata-rata? Siapa tadi yang jawab? Boleh? Siapa tadi yang jawab atau bisa memilih? Iyut ya? Iya, karena Oke. karena kan tadi nilainya, maksudnya ada yang dapat 1 juta, ada yang 2 juta, maksudnya beda-beda gitu. Jadinya pakai ngambilnya nilai rata-rata. Oke. Baik, makasih Iyut. Nah, Ya, sekarang ada yang punya pendapat lain, silahkan. Gimana? Ada yang punya pendapat lain? Nah, oke. Pendapatnya Iyut nggak salah. Misalkan ada yang penghasilannya 1, 2, 3, 4. Ada yang gajinya 10 juta mungkin. Ada yang gajinya 8. Ada yang gajinya 7. Ada yang gajinya 100 juta. Ada yang gajinya 1 M. Gitu ya. Nah, kalau pakai nilai rata-rata gimana caranya? Dijumlahkan, dibagi jumlah orang kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya tambahin lagi deh. Yang ini gajinya 500 juta. Berarti ini dibagi 10. Ini cara ngitung nilai rata-rata. Rata-ratanya jadi gede nggak? Karena kan harus dijumlahkan dibagi 10. 1 M tambah 500 berarti udah 1,5 M ya. Berarti ini 1,6 M. 1,6 M tambah berapa nih? Ini 10, 20,
30, 35 gitu ya. Berarti 1,6 M tambah 1635 juta. Gitu. Dibagi 10. Berarti hasilnya berapa? Rata-rata penghasilannya jadi 160 juta kurang lebih. Gitu. Nah, apakah yang penghasilan rata-rata ini sama 160 juta? Yang tinggi berapa orang? Cuma 3. Yang lainnya gimana? Kecil. Kalau ditanya, rata-rata penghasilan mahasiswa di kelas ini berapa? 160 juta. Benar apa salah? Salah. Kenapa? Karena ada orang yang gajinya 1 juta, 2 juta, 3 juta. Masa dibilang sih rata-ratanya 160 juta? Nggak cocok. Jadi, jawaban Iyu tadi bukan salah. Cara ngitungnya benar. Logikanya betul. Tapi, kita harus mempertimbangkan yang namanya nilai ekstrim. Ada yang terlalu rendah, ada yang terlalu tinggi. Kalau kita melihat nilai terlalu rendah dan terlalu tinggi, kita nggak boleh ngambil rata-rata yang besar, pakai nilai min. Gitu ya. Kita nggak boleh pilih ini. Tapi kita harus pakai median. Gitu ya. Gitu. Jadi kita harus pakai nilai median. Nah, kenapa median? Karena kalau median kita akan urutin 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 7 juta dulu, ya, kemudian 8, kemudian 10, baru 100, baru 500, baru 1 M. Tengah-tengahnya di mana? Di sini. 8 tambah 10, 18 dibagi 2 berarti 9 juta. Bu, itu kan nggak fair juga. Masa 1 M disamain dengan gaji 9 juta? Masa yang 1 juta disamain dengan 9 juta? This is more better than 160. Kalau mau lebih bagus lagi, gimana nilai ekstrim? Yang ekstrim-ekstrim, yang gajinya terlalu tinggi dan gajinya terlalu rendah, kita buang. Yang kita ambil ini. Nah, itulah kenapa menjadi penting buat kita untuk melihat mana pakai min, mana pakai median. Nah, jadi kita sesuaikan mana yang cocok sama kita. Nah, jadi kenapa dipilih min median? Jadi kalau kalian lihat ada nilai ekstrim, pakainya median ya. Tapi kalau tidak ada nilai ekstrim, pakai min. Jadi nggak ada yang salah dengan milih min atau median, tergantung nanti angkanya dan datanya. Tapi kalau nilai ekstrimnya banyak banget, min nggak cocok, median juga nggak cocok. Harus diapain? Harus melakukan cleaning data. Kita buang variabel-variabel yang ekstrim. Contoh, saya pernah punya penelitian dulu waktu zaman saya skripsi, saya bikin judul faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seksual remaja di SMK Kesehatan di Kota Bogor. Nah, kemudian ada salah satu pertanyaan, pertanyaannya adalah, sudah pernah pacaran berapa kali? Yang lain jawab, 1, 2, 3, 4, 5, ya mentok-mentok 10 lah ya. Tapi ada satu orang yang ekstrim. Saya sudah pernah pacaran 54 kali. Pertanyaannya, itu anak kelas berapa? Oh, pas saya cek, masih anak kelas 1 SMA. Gitu. Mungkin nggak sih pacaran 54 kali? Jangan-jangan baru pacaran sehari putus gitu ya. Nah, itu nilainya terlalu ekstrim. Dan definisi pacaran buat dia apa? Jangan-jangan baru PDKT dikategorikan pacaran. Mungkin nggak? Kalian sekarang jumlah mantan ada berapa? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Padahal udah kuliah. Nggak ada, Bu. Jomblo seumur hidup, Bu. Nah, jangan bilang jomblo. Curhat. Nah, jadi kalian bisa bilang nggak ada, atau mungkin ada nggak ngaku ya. Tapi kan nggak mungkin 54 juga ya kan mantannya. Nah, jadi karena nggak mungkin nilai itu terlalu ekstrim, ya udah, responden tersebut saya nggak ambil dalam penelitian. Walaupun dia udah ngisi kuesioner. Kenapa? Karena dia adalah nilai ekstrim. Kalau dia ngisinya asal-asalan, bisa jadi ngisi pertanyaan yang lain juga asal-asalan. Buang aja variabelnya. Makanya dalam menghitung responden, jumlah responden, itu kalian harus pikirin matang-matang. Jangan ngambil yang ngepas. Kalau ngitung rumus sampelnya 100, jangan ngambil 100.
Karena pas kalian cleaning data, kalian akan ketemu orang-orang yang nyeleneh. Nah, jadi nanti kalian akan ngerasain yang namanya karma istilahnya. Saya sering bilang gitu. Jadi kalau besok-besok ada orang yang minta isi kuesioner, isi deh. Karena kalian akan ngerasain susahnya minta tolong isiin kuesioner. Kemudian kalau udah ngisi harusnya ikhlas ngisinya, ya. Isi yang benar. Jangan sampai ngisinya asal-asalan kayak gitu. Kenapa? Karena orang lagi butuh buat tugasnya mereka, mungkin buat skripsinya mereka, tapi diisinya asal-asalan. Alhasil gimana? Kalau asal-asalan tadi, bisa jadi muncul data ekstrim, atau hasilnya nggak sesuai dengan yang seharusnya terjadi. Dan harusnya ngambil targetnya 100, kemudian karena ada nilai ekstrim, sampelnya jadi berkurang, karena nilai-nilai ekstrim itu nggak boleh dimasukin. Nah, kemudian itu berdampak kepada hasil penelitian kalian. Bisa jadi jelek, bisa jadi ngulang lagi ngambil datanya. Saya pernah punya teman dulu waktu kuliah S1 di UI, FKM UI, ada namanya Isni, kebetulan saya ingat banget namanya. Dia tuh sampai nangis-nangis. Kenapa? Karena hasil skripsi dia nggak memuaskan, dan dia tetap sidang skripsi, tapi dinyatakan tidak lulus, dan harus memperbaiki pengambilan data. Sidang proposalnya lulus, sidang hasilnya ngulang, dikasih waktu sebulan untuk ngambil data ulang dan ngolah data ulang di populasi yang berbeda, di tempat yang berbeda maksudnya. Kebayang nggak tuh nyeseknya gitu, hanya karena data-datanya yang nggak bagus. Bukan karena dia yang salah ngambil data, bukan karena salah dia ngambil kuesioner, tapi karena ya tadi banyak isian yang asal-asalan. Untuk itu kita harus tekankan bagaimana cara mengisinya, kita harus mengecek juga hasilnya, dan jangan ngepas jumlah sampelnya. Kalau ngepas jumlah sampelnya berdampak kepada hasil. Nah, sikap tadi gitu ya, cara sikap, persepsi juga sama, harus diukur dengan benar. Apakah dia pakai min, median, atau udah ditentukan angkanya gitu ya, angkanya berapa, dan pastikan tidak ada nilai yang ekstrim. Kemudian usia, tua, muda, ini boleh kita kategorikan tua, muda kalau definisinya adalah, kan di sini cuma bicara pekerja di rumah sakit ya untuk medical check up, ya udah kategorinya tua muda aja. Tua muda di sini definisinya bisa beda-beda. Ini dia pakai definisi KBBI. Tua muda dikatakan tua tuh umur sekian, muda umur sekian gitu ya. Nah, kalau mau pakai definisi yang lain ya boleh gitu ya. Kemudian pendidikan tinggi rendah, misalkan pekerjaan, beban kerja gitu ya. Itu diukur beda-beda. Nah, ada hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif itu pasti kata-katanya ada hubungan, ada hubungan, ada hubungan. Hipotesis 0 itu kebalikannya, tidak ada hubungan. Nah, ini tergantung mazhabnya dosen. Dosen itu ada yang suruh nulisnya lengkap semuanya. Hipotesis 0 dan hipotesis alternatif ditulis semua. Kalau saya, ada yang simple, ngapain sih? Yang ribet, kalau udah tahu hipotesis alternatifnya ini, ngapain nulis hipotesis 0? Kan sama aja. Jadi toh yang mau diuji kan hipotesis alternatifnya. Jadi saya hanya selalu nyuruh masukin hipotesis alternatifnya. Karena ada 7 variabel, pasti ada 7 hipotesis. Kata-katanya apa? Apakah ada hubungan pengetahuan dengan kepatuhan MCU? Sikap dengan kepatuhan MCU, persepsi dengan kepatuhan MCU, motivasi dengan kepatuhan MCU, usia dengan kepatuhan MCU. Bu, kok banyak banget sih ngulang-ngulang lagi? Kalau saya, mazhabnya satu aja hipotesisnya. Ada hubungan antara pengetahuan, sikap, persepsi, motivasi, usia, beban kerja dengan kepatuhan MCU. Tapi nggak semua dosen begitu. Ini kebetulan pengujinya maunya dipecah satu-satu karena kan kalian masih belajar, jadi supaya bisa lebih rinci, lebih detail. Tapi kalau penelitian yang beneran, ya nggak usah panjang-panjang disebutin 7-7-nya, gabungin aja jadi satu. Ada hubungan antara pengetahuan, sikap, persepsi, motivasi, usia, pendidikan, beban kerja dengan kepatuhan melaksanakan MCU. Udah, simple. Nah, ini yang berikutnya adalah metodologi. Nah, sebelum ke metodologi, saya mau ibaratkan diskusi dulu. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Silakan. Gimana? Silahkan. Mbak Yaki, kita sudah berapa kali pertemuan ya untuk Medlit? Untuk sebelum UTS berarti kita kurang 3 sesi lagi, Bu. Karena ini 2 berarti kurang 1 lagi. Oke. Ya, berarti minggu depan kita kuis dulu ya sebelum UTS. Iya, boleh, Bu.
kita belum ada kuis sama sekali, jadi supaya bisa bantu nilai kalian juga. Tadinya saya mau kuis hari ini, cuma saya belum siapkan dokumennya gitu. Jadi kita untuk sementara kuisnya minggu depan ya. Nah, sambil kuis minggu depan, berarti minggu depan tinggal 1 sesi lagi, kemudian kita UTS. Nah, ada pertanyaan, silakan sampai bab 3 dulu nih. Gimana? Ada pertanyaan? Silakan. Ibu, maaf mau tanya tentang kuisnya, bentukannya bagaimana ya Bu kuisnya? Jangan susah-susah. Kuisnya bentuknya kayak quizzy, jadi sama kayak mirip kayak UTS nanti. Jadi supaya kalian cukup terlatih ya pakai softwarenya. Kayaknya sama deh dengan kelas ini udah pernah ikut kelas saya kan, ada quizzy kan ya. Jadi kita pakai quizzy kayak biasa. Nanti kalian kerjakan di situ 1 soal biasanya 1 menit. Seperti itu. Saya tentukan waktunya, jadi kita sebelum kuliah itu ujian dulu. Gitu, kuis dulu. Ya, ada pertanyaan lagi? Ibu, saya mau bertanya. Boleh, silahkan Zahra. Yang tadi kan, apa namanya, dependen dan independen, itu kan ada 0 sama 1. Nah, kenapa itu dimulainya dari 0, Bu? Kenapa nggak dari 1? Oke, good question, Zara. Basically sebenarnya nggak ada aturan ya, harus 01, 12, boleh. Nah, jadi gini, itu pertanyaan yang bagus banget. Saya suka banget dengan pertanyaannya. Nah, jadi boleh orang tulis kodenya atau coding, ini kita sebut dengan coding ya. Coding ini sangat menentukan kalian nanti analisisnya apa. Kalau kalian bikin coding 01, harus konsisten 01 semua. Jadi kalau tadi Azahra nanya, kenapa harus 01? Enggak harus. Boleh nggak diganti 12? Boleh. 12 aja deh, Bu. Mulainya jangan 0. Gitu. Nah, yang penting konsisten. Kalau 01, 01, 12, 12. Nah, jadi kita tahu codingnya apa. Jangan sampai codingnya berubah-ubah. Ini menjadi dasar kalian nanti ada namanya input data, yang entry data. Ketika kalian entry data, kalian harus tahu nih urut-urutannya. Nah, kalau di entry 0 artinya tidak patuh, 1 artinya patuh gitu ya. Atau diganti, 1 tidak patuh, 2 patuh, boleh. Nah, kalau di sini sebenarnya saya lebih menyarankan 01. Kenapa? Karena kalau 01 gini, tidak patuh. Gampang diingat kan? Tidak. Mereka berarti nihil, belum pernah. 0. Kalau patuh berarti 1. Gitu. Nanti kalau ngitung, dalam hitungan SPSS juga gampang. Berapa banyak orang yang patuh? Ya udah 1 kali sekian. Gitu. Jadi kalau pengetahuan misalkan, codingnya 1 kurang baik, 1 baik, 0 kurang baik. Ketika ngitung coding, ada namanya recode, pengkodean gitu ya. Pengkodean itu kalau nanti pengetahuan misalkan dia jawab benar kita kasih nilai 1, jawab salah dia kasih nilai 0 gitu kan. Nah, jadi kalau jawab benar kan nilainya 1. Berapa pertanyaan yang dijawab? 10. Yang benar berapa? 8. Berarti kita udah tahu nilainya 80. Memang dihitung pakai software, tapi kan logika berpikir kita juga harus nyambung gitu ya. Nah, supaya kita nggak lupa, saya lebih sering menyarankan codingnya adalah 01. Jadi yang negatif, yang tidak itu pakai kata-kata 0, yang baik atau positif itu pakai kata 1 codingnya. Itu lebih mudah. Tapi ini nggak prinsip ya Zahra, boleh kok diganti 1, 2. Gitu. Yang penting kita tahu codingnya, namanya coding bentuknya harus angka. Bu, kenapa nggak AB? Itu nggak boleh. Codingnya boleh 01, 12, atau kalian suka sama 3 sama 9 gitu ya, boleh codingnya 39 ya, boleh. Tapi yang penting kalian tahu dan ingat codingnya itu gimana, gitu ya. Untuk memudahkan 01 atau 12, saya hanya menyarankan itu. Kenapa? Karena kalau di keyboard yang saya sering banget kalau ngentri data nyuruh mahasiswa beli keyboard portable. Pertama kasihan keyboard laptopnya kalau sering pakai ngentri data, kasihan lama-lama tuh keyboardnya nggak bisa dipencet juga karena yang dipencet angkanya itu lagi. Jadi saya sering nyuruh orang tuh beli keyboard portable, angka 0 sama 1 dekat. Jadi tinggal atas bawah, atau angka 12 kalau ngentri sampingan 1212. Jadi codingnya saya menyarankan sih itu.
Kenapa ngentri datanya jadi gampang juga? Kan ngentrinya pakai kode 121212 atau 010101. Jadi itu untuk memudahkan dalam hal coding. Nah, kalau coding dalam hal komputer juga sama ya. Pakainya 0101 dalam pemrograman kebanyakan. Gitu. Jadi boleh 0101, 1212 nggak prinsip, sekalian pilih. Tapi yang penting prinsipnya konsisten. Kalau 01, 01, 01 semua. Kalau 1212, 12 semua. Dan harus jelas, kalau di atas perilaku yang tidak patuh 0, berarti kan tidak patuh perilaku yang buruk ya. Berarti di bawahnya, variabel yang lain kodenya harus 0 semua. Yang patuh artinya dia baik. Semua yang baik itu harus 1 semua. Nggak boleh di atas 01, di bawah 10. Jadi harus konsisten. Boleh nggak yang patuhnya 0, yang tidak patuhnya 1? Boleh. Tapi berarti kalau 1-0, di bawahnya 1-0. Atau tetap 0-1, tapi patuhnya di atas, tidak patuhnya di bawah. Boleh. Berarti yang di bawah sini dibalik semua. Intinya harus konsisten antara yang independen dan juga dependen. Seperti itu ya, Zahra ya. Silahkan ada pertanyaan yang lain? Sudah cukup jelas, Zahra? Jelas, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi, silahkan. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, atau kalau misalkan di tengah jalan ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom chat ya. Nah, tugasnya tadi saya sudah kasih lihat bab 3-nya, contohnya kalian bisa kerjakan kurang lebih seperti ini. Kalian cari kerangka teorinya, mau pakai teori apa gitu ya. Di sini ada teori Noto Atbonjo, kebetulan dipakai teori perilaku. Kemudian ada penjelasannya sedikit, masuk ke kerangka teorinya, referensinya harus jelas dari mana-mana aja. Harusnya sih referensi ini masuk ke atas. Kalau di skripsi yang sudah diperbaiki, udah ada juga teorinya di atas. Kerangka konsep, ini kerangka konsepnya dari teori dipilih, kalian kerjakan ini juga, kemudian kalian buat definisi operasionalnya. Ini definisi operasionalnya yang dibuat, itu kemudian baru masuk ke metode hipotesis ya, hipotesis. Nah, ini yang kalian harus lakukan di bab 3. Jadi nanti silahkan di tugas kuliah buat folder tanggalnya ya, berarti tanggal minggu depan. Tanggal minggu depan mau Rabu lagi atau mau Rabu balik ke jadwal normal atau balik ke Jumat? Gimana? Di hari Rabu aja, Bu. Oke, kita balik ke Rabu ya. Berarti hari Rabu sudah selesai bab 3. Ya, saya nggak muluk-muluk kalian langsung ngerian sampai bab 4, karena dalam waktu berapa hari kalau sampai bab 4 nggak akan kekejar. Jadi silahkan sampai tanggal, berarti nanti di sini dibuat folder, tanggal tugasnya adalah tanggal tugas 21 bulan 4 2021 untuk upload tugas yang ketiga. Nah, di sini tugasnya bukan hanya, jangan lupa di folderin seperti kemarin, namanya lengkap supaya saya gampang ceknya, karena banyak banget yang kadang-kadang bikin file nggak dikasih nama, jadi baiknya dibuat seperti itu. Nah, ini masuk ya, sudah. Kemudian, kalau ini sudah dimasukkan semua, kemudian kalian bisa melakukan tahapan berikutnya. Ini kan baru bab 1. Nah, yang tugasnya itu harus di-rename. Nanti yang di sini kalian buat folder, saya kasih foldernya. Tanggal berarti 20 berapa tadi? 21, oke. Tanggal 21 bulan 4 2021. Ini adalah isinya bab 1 dan juga bab 3 ya. Jadi bukan hanya bab 3 saja, tapi harus ada bab 1 dan bab 3, dan jangan lupa namanya lengkap di folderin seperti yang tugas awal ya. Jadi saya bisa lihat, dan saya di sini karena tertracking ada tanggal uploadnya, tanggal jam berapa kalian uploadnya, saya bisa lihat ya. Jadi apa namanya, kalau kalian kirimnya telat dari itu, otomatis ibaratkan saya nggak nilai. Ini yang tanggal 7 bulan 4 yang nggak ngumpulin, berarti ya penilaiannya akan kurang ya, beda dengan yang ngumpulin tanggal ini. Kalau baru upload sekarang kelihatan kok tanggal last modify-nya tanggal berapa. Jadi
percuma di-upload sekarang, langsung aja upload buat yang tanggal 21 untuk bab 1 dan juga bab 3 ya. Nah, sekarang saya mau masuk ke materi yang berikutnya. Ini tentang desain penelitian, ini agak panjang gitu ya. Nanti kalau atau sekarang mau break dulu sebentar 10 menit biar refresh dulu baru kita masuk ke bab 4 besar dalam penelitian. Nah, tapi sebelum saya jelaskan itu, ada chat yang kirim personal ke saya. Ibu, saya maaf, tugas kedua sudah di-upload, tapi saya salah upload di folder tugas 1. Bagi yang sudah salah upload, jangan di-delete, karena nanti akan merubah tanggal kalian upload. Saya lihat kok yang mana yang salah-salahnya, gitu. Jadi yang udah terlanjur salah upload, biarin aja di situ, nanti saya akan lihat, gitu, kalian sudah upload yang tugas keduanya di mana, gitu ya. Jadi semoga untuk yang berikutnya tidak salah upload lagi sesuai dengan urut-urutannya ya. Terima kasih. Saya lanjut lagi untuk topik bahasan tadi ya. Sekarang kita masuk ke desain penelitian. Nah, di sini desain penelitian itu penting karena yang namanya desain ini rancangan. Ibaratkan rumah itu adalah fondasinya ya. Karena ini adalah fondasi, kita harus membuat sebuah rencana, struktur atau fondasi yang bagus. Dan juga strateginya bisa menjawab berbagai macam permasalahan dan juga mengoptimalisasikan validitas yang ada. Nah, pentingnya desain penelitian ini harus relevan, tentunya harus objektif juga. Dan juga harus valid dan reliable, serta efektif dan juga efisien. Nah, optimalisasi validitas itu kita harus memaksimalkan variasi penelitian. Nah, jadi contoh misalkan tingkat pendidikan tadi dengan kinerja perawat gitu ya. Nah, di sini yang pertama dilihat adalah lebarnya. Pendidikan maksimal varian. Nah, kita harus lihat yang karena kita lihat tingkat pendidikan, apakah penting pendidikan SD, SMP, SMA? Karena dia kan yang mau diukur adalah perawat. Berarti yang kita harus ukur adalah jangan lagi kita tanya pendidikannya apa, SD, SMA, PT, nggak gitu. Tapi kita harus mikirin karena perawat berarti ada jenjangnya apa? Ada 3 perawat, mungkin ada D4 perawat, ada S1 perawat, ada profesi, ada S2, ada S3. Nah, itu variasinya harus kita buat sesuai dengan kondisinya. Nah, kemudian varian lainnya adalah yang mempengaruhi kinerja, misalkan kontrol variabel luar, variabel apa aja yang mempengaruhi. Nah, subjeknya ini homogen atau tidak, karena yang namanya variabel harus bervariasi, nggak boleh homogen, gitu ya. Nah, kemudian randomisasi kelompok juga menjadi penting. Matching juga menjadi penting antara si A dengan si B ada hubungan atau enggak. Jadi variabelnya kita harus sesuaikan. Nah, di sini ada maksimalin varian dalam penelitian. Kita lihat dari variabel-variabel ini mana sih yang benar-benar mempengaruhi kinerja perawat. Nah, kita di sini misalkan lihat ya, di sini ada penelitian yang berbeda. Kita lihat dari bawah dulu ke atas, kemudian nanti kita lihat atas ke bawah. Nah, di sini ada kita lihat ada penyedia layanan ya. Penyedia layanan ini yang kita ukur adalah penyedia layanan berarti kan persepsi penyedia atas kebutuhan klien. Karena penyedia layanan yang kita tanyakan adalah apa sih persepsi penyedia layanan terkait dengan kebutuhan klien. Nah, kemudian kita lihat desainnya, layanannya yang diberikan. Layanan yang diberikan itu kayak apa? Nah, kemudian janji pelayanannya apa? Kemudian masyarakat nih, kita lihat dari sisi klien. Nah, klien itu maunya apa sih? Mulai dari, menurut klien itu komunikasi yang bagus itu word of mouth, ya pesan berantai, dari mulut ke mulut. Sehingga dia tahu apa yang dibutuhkan, sehingga orang tahu bahwa informasi tersebut benar gitu ya, dan memang sudah terbukti reputasinya. Kemudian, ada yang bilang bahwa kalau menyediakan layanan itu harus sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian ada juga yang menganggap bahwa pengalaman di masa lalu, makanya Nyonya Menir berdiri sejak tahun berapa gitu ya. Banyak orang yang mengklaim beberapa brand yang sudah berdiri sejak tahun sekian gitu. Nah, jadi itu menjadi suatu hal yang sangat penting ya. Nah, ini kan ada dua sudut pandang, dari sudut pandang klien, dari sudut pandang penyedia layanan. Kita tadi balik kepada prinsip awal, varians penelitian. Kita mau lihat dari sudut pandang mana? Customer kah atau penyedia layanan kah? Nah, ini bisa menjadi dua penelitian yang berbeda karena dari sudut pandang customer dan sudut pandang penyedia layanan itu dua hal yang berbeda.
Nah, di sini kita lihat beberapa gap. Ada beberapa masalah yang memang bisa terjadi. Ini bisa jadi 5 penelitian. Gap itu kan masalah ya. Gap itu adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Ini gambar singkatnya nih kalau saya buat yang lebih luas lagi. Misalkan di sini, ada orientasi kebutuhan klien. Pimpinan nggak dengerin. Jenjang proses birokrasinya repot gitu ya. Ini jadi masalah. Pimpinan nggak mendengarkan. Kita bisa nih buat satu penelitian. Kalau kita bicara institusi ya, kalau kalian magang di satu tempat kan kita bisa lihat tuh ada masalah apa di situ gitu ya. Kenapa banyak orang resign misalkan gitu. Kemudian yang kedua, melihat mutu. Standar penghayatan, standarisasi kerja, kesiapan menuju perubahan, kita bisa lihat gap-nya atau masalahnya apa. Kita bisa buat satu penelitian lagi. Yang selanjutnya ini. Bisa banyak masalah sebenarnya. Jadi kalau masalahnya ada banyak, kita kadang-kadang kebingungan. Nggak punya masalah, nggak punya ide penelitian, bingung. Kebanyakan ide, bingung. Nah, kalian bisa gabungkan jadi satu. Atau kalian bisa pilih mana yang menjadi fokus utama kalian. Ini contoh yang sifatnya umum ya. Saya nggak masuk ke kesehatan dulu karena supaya kalian dapat bayangan secara general lah. Nah, dalam membuat sebuah desain itu tergantung dari pertanyaan penelitian, tergantung dari kebutuhannya. Namun sebelum jawab itu, sebelum menjelaskan itu, ini kebetulan ada yang chat ke saya. Ibu maaf mau bertanya, tapi agak keluar dari konteks pembelajaran ya Bu. Bu, kalau anak Kesmas itu mau belajar tentang coding itu gimana Bu? Boleh nggak sih Bu? Boleh banget. Jadi anak Kesmas itu bukan artinya hanya bisa belajar seputar kesehatan aja ya. Saya sama adik saya tuh lagi belajar namanya data scientist. Kebetulan karena S2 saya biostat, jadi saya suka dengan bermain data. Dan kebutuhan sekarang tentang data tuh bagus banget gitu ya. Jadi kayak kemarin saya tuh baru bisa misalkan belajar pakai Tableau gitu ya. Tableau tuh data visual. Jadi kita nggak bikin data, nggak bikin coding data, tapi visualisasi data yang lebih bagus. Itu aja karena saya bisa Tableau, saya bisa diundang jadi narasumber di mana-mana karena nggak semua orang bisa Tableau. Dan kebutuhan orang di sekarang itu visualisasi data tuh harus lebih baik dan lebih informatif dan lebih gampang dipahamin. Nah, jadi orang-orang Kesmas dituntut tuh sama orang dinasnya, bisa nggak tampilin datanya kayak begini. Nah, sedangkan untuk tampilan data yang kayak gitu, itu kan nggak gampang. Nah, itu perlu Tableau. Nah, akhirnya dengan kayak gitu kita jadi punya skill tambahan. Jadi skill-skill tambahan itu menjadi sangat penting. Nah, saya juga belajar namanya pemrograman R sama Python. Nah, R sama Python itu saya masih belajar juga sampai sekarang. Itu butuh belajar coding-coding. Saya karena bukan orang IT, jadi agak tertatih-tatih gitu ya. Tapi itu menjadi suatu hal yang menarik. Saya belajar sama adik saya kebetulan IT, tapi dia juga masih belajar R dan juga Python gitu. Dan itu suatu hal yang bisa dibilang menarik juga. Itu belajar coding, belajar kita sering sebutnya scientist ya. Data scientist ini sekarang di era revolusi industri bukan 4.0 lagi, kita sudah bergerak ke 5.0, apalagi kita akhirnya mengalami percepatan karena pandemi. Semua serba online, semua serba digitalisasi, data bisa bergelimpangan di mana-mana. Untuk itu kita jadi punya sebuah kebutuhan. Salah satu hal yang menjadi concern itu adalah bagaimana kita menciptakan sebuah data gitu ya yang memang komprehensif, lengkap. Dan kalau misalkan kita mau ngomongin konteks pembelajaran, kemarin saya baru buat namanya data proyeksi ya. Data proyeksi untuk HIV di beberapa wilayah gitu. Nah, ketika bicara itu, ya kita punya sebuah tantangan baru nih, bahwa tantangannya adalah ya kita harus bisa melakukan data scientist, akan lebih bagus lagi kalau dia bisa coding. Nah, ada salah satu narasumber utama, karena saya masih jatuhnya belajar, orang Thailand, kebetulan dia dari East West Center, dia salah satu orang yang dia ahli Kesmas, dia dokter, kemudian dia membuat coding dan dia belajar coding juga. Nah, karena dia belajar coding juga, dia akhirnya bisa menciptakan sebuah aplikasi namanya Spectrum dan juga AM, AIDS Epidemic Model, dan kita belajar banyak dari dia, dan mulai dari proses codingnya, cara penggunaan aplikasinya, dan lain sebagainya.
Dan akhirnya dia itu menjadi narasumber utama hampir di banyak negara di Indonesia. Di seluruh dunia, sorry, bukan Indonesia ya. Jadi saking berharganya dia dan pinternya dia dalam membuat coding dan membuat data, visualisasi data yang baik gitu ya, akhirnya dia banyak dicari oleh orang. Jadi kalau tadi pertanyaannya, Bu, anak Kesma mau belajar coding gimana, Bu? Boleh nggak? Boleh banget. Karena itu menjadi skill tambahan dan kalau menurut saya sih skill wajib untuk generasi milenial kayak sekarang ya. Gitu. Jadi skill-skill yang dibutuhkan untuk generasi milenial itu sekarang salah satunya ya ini coding. Nah, coding ini balik lagi, ini juga butuh metodologi penelitian loh. Jadi kita harus tahu konteksnya, kita mau ngembangin apa, mau seperti apa bentuknya, begitu ya. Kemudian desainnya seperti apa yang di-coding, sama dengan tadi kan definisi operasional. Jadi definisi operasional juga harus jelas inputannya apa, kodenya apa, logika berpikirnya gimana gitu ya, itu bagian dari Kesmas. Nah, kalau kalian nanti terlibat, lulus kuliah, pengen punya skill banyak, ya dan pengen punya gaji gede, data scientist itu di bidang kesehatan masyarakat masih jarang banget. Di Indonesia itu masih sedikit banget. Itu ketinggalan banget. Jadi di UI ahli yang ngomongin data scientist, coding itu cuma ada 3 orang kalau nggak salah. FKM UI ya, cuma ada 3 orang. Di kampus-kampus lain di Indonesia saya belum ketemu. Mungkin ada 1-2 tapi nggak banyak. Gitu. Dan ini saya dan satu rekan saya, mungkin kalian kenal Bu Ajeng ya, kita sudah mulai belajar data scientist juga, data coding dan lain sebagainya. Dan akhirnya kesempatan kita untuk menjadi konsultan dengan gaji yang besar juga jauh lebih besar, karena kesempatannya juga jauh lebih luas. Jadi kalau tadi pertanyaannya buat coding penting nggak, harus belajar nggak, atau boleh nggak sih belajar? Boleh, yang namanya belajar itu semua ilmu, masukin aja. Tapi kalian harus punya basicnya. Nah, ketika kalian punya basic logika berpikir, metodologi penelitian yang bagus, belajar coding itu gampang. Kalian bisa belajar logika berpikir biostatistik, nggak harus pinter rumus, saya juga nggak pernah hafal kok rumus-rumus statistik. Saya kalau ujian biostat, kalau suruh pakai rumus manual, saya malas. Kenapa? Saya bilang zaman sekarang udah pakai aplikasi, ngapain masih pakai ngitung manual. Saya bisa bilang kayak gitu. Tapi belajar manual itu bukan kita harus ngapalin rumus ya. Tapi at the end kita jadi belajar bagaimana logika berpikirnya. Karena dalam belajar coding itu yang sulit adalah logika berpikirnya. Sering sekali kita terjebak dengan logika berpikir yang salah dan akhirnya coding kita jadi salah. Hasilnya juga jadi salah. Jadi penting banget kalau mau belajar. Kalau saya sih di era 4.0 ini, saya merasa saya menjadi generasi yang di tengah-tengah gitu ya, tidak seberuntung kalian berada di generasi yang jauh lebih bagus gitu, yang ibaratkan ketemu teknologi itu di jauh lebih banyak gitu. Saya aja salah satu hobi saya itu adalah nonton TikTok. Tapi nonton TikTok bukan nonton TikTok orang joget-joget, tapi saya cari informasi yang berfaedah gitu. Misalkan kayak kemarin tuh saya belajar apa ya, pemrograman juga di TikTok, dia kenalin aplikasi yang bagus, simple dan lain sebagainya gitu. Jadi saya belajar karena ternyata di sosial media walaupun terkesan itu adalah aplikasi receh, tapi banyak informasi yang berfaedah juga. Termasuk saya belajar beberapa skill-skill lain sih, saya dapat skill-skill baru di TikTok yang menurut saya sangat informatif. TikTok cuma menjelaskan kurang dari 1 menit, tapi dari situ kita gali lagi. Oh, saya dapat ide belajar aplikasi R misalkan. Oh, kemarin R sama Python sih, visualisasinya seperti apa di TikTok. Terus saya lihat dan saya coba R dan Python, dan itu lagi proses belajar oleh saya. Jadi kalian juga bisa melakukan hal itu dan nggak harus nunggu lulus buat bisa, karena kesempatan kalian sih besar banget ya kalau kalian bisa lulus, punya skill banyak, CV kalian bagus, apalagi data scientist ya, untuk coding-coding itu gajinya mahal banget, fresh graduate aja bisa gajinya minimal 10 juta, apalagi kalau kalian udah dari sekarang udah punya track record gitu, kan nggak, kalau zaman sekarang kan nggak harus lulusan harus lulus S1 dulu baru bisa jadi data scientist. Kalau kalian udah punya skill, punya track record, ijazah itu bisa belakangan. Yang penting kalian udah bisa nunjukin kalian punya skill. Gitu. Dan zaman sekarang mau kayak kemarin saya ngajar terkait dengan video animasi. Kalau kalian mau seriusin misalkan, kemudian bikin konsep yang bagus,
dan menghasilkan uang dari situ itu banyak banget. Saya udah bisa dampingin banyak orang supaya bisa ngasilin duit dari situ. Karena yang penting adalah idenya gitu. Jadi desain penelitiannya, konsep penelitiannya itu semuanya butuh riset ya, di trial and error dan dicoba. So if you wanna try something new, just try it gitu. Jangan takut untuk mencoba ya. Oke, hopefully pertanyaan itu menjawab. Jadi silahkan kalau mau belajar coding boleh banget. Oke, saya balik ke sini. Kenapa tadi saya jawab, walaupun itu out context, tapi itu berkaitan dengan desain. Nah, sebuah desain itu sangat bergantung sekali dengan apa yang mau kita cari. Dan kita harus bisa menjawab. Ibarat gini, ketika kalian mau buat apa ya, sekarang mau lebaran deh gitu ya. Mau lebaran, mau bikin kue, gitu, kalian kan sudah harus punya konsep. Kuenya itu mau berapa banyak isinya? Satu dalam sekali masak mau jadi berapa banyak kuenya, bentuknya mau seperti apa, ukurannya mau seperti apa. Zaman dulu contoh, nastar bentuknya bulat, isinya nanas. Di atas ada yang dikasih cengkeh, ada juga yang dibikin bentuknya kayak buah gitu ya. Nah sekarang banyak nih nastar-nastar kekinian, dibentuknya mirip banget bentuknya kayak nanas. Ya dibentuk bulat, dikasih garis-garis kayak nanas, kemudian nanas kan ada yang hijau-hijaunya, mahkotanya lah ya, gitu bentuknya hijau-hijau kayak gitu, kemudian mereka kasih pewarna sedikit, pewarna hijau, kemudian dibikin warna hijau, bentuknya persis kayak nanas dan ukurannya jauh lebih besar. Nah, otomatis dalam satu kali masak jumlahnya hasilnya juga lebih sedikit, gitu. Jumlahnya jauh lebih sedikit gitu ya, tapi secara kuantiti berat dan besarnya jauh lebih besar. Nah, ketika kalian ngembangin itu, kalian harus punya ide kan. Udah mulai harus ngonsepin, berarti butuh gula berapa, butuh terigu berapa, cara masaknya gimana, berarti kalian harus misahin mana yang tetap diwarnain tetap kuning kayak nanas, mana yang harus dibuat kasih hijau-hijau. Gitu, jangan sampai kalian salah takar gitu kan, sehingga hasilnya gagal. Kemudian kalian juga harus udah tahu tuh, kalau yang biasanya kecil-kecil, butuh waktu, suhu berapa, kemudian juga suhunya berapa, durasinya berapa lama juga harus dihitung. Kalau di ukuran lebih besar juga harus tahu. Nah, kalian nggak harus melakukan trial and error dan langsung praktek. Kalian bisa browsing di internet dan melihat seberapa banyak orang yang ngerjain kue kayak gitu dan berapa waktu atau durasi menit yang memang dibutuhkan. Baru kalian benar-benar melakukan sebuah eksperimen. Nah, itu bagian dari penelitian loh. Jadi, dalam sebuah kehidupan ini kita nggak bisa lepas dari metodologi penelitian, desain penelitian. Ini kebetulan desain yang saya ajarkan itu desain penelitian yang sifatnya berkaitan dengan kesehatan. Tapi desain-desain ini juga bisa dilakukan dan diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, semua penelitian kita, semua yang ada dalam keseharian kita itu nggak lepas dari desain. Contoh, saya itu sekarang lagi banyak menekuni course dan juga beasiswa dan juga kesempatan kerja. Jadi saya banyak ngambil, lagi corona gini malah kesempatan saya untuk ngambil banyak project dan banyak pelatihan. Saya ikut pelatihan yang macam-macam. Saya nggak hobi ikut seminar, karena buat saya seminar ngapain sih, hanya nambah-nambahin SKP aja. Tapi kalau itu pelatihan bentuknya, saya ikutan. Bahkan kalau memang nggak ada pelatihannya, ya tadi contoh misalkan saya lihat TikTok ada sesuatu yang menarik dan itu informatif dan saya yakin saya bisa ngelakuin itu gitu, ya udah saya coba dan saya dapat skill baru dalam pandemi ini cukup banyak dan skill itu bisa saya jual lagi dan kita bisa menghasilkan uang dari situ gitu ya. Nah, tentunya itu butuh proses riset sehingga kita juga bisa belajar lebih tekun dan lebih mantap dan lebih dalam terkait dengan hal tersebut. Nah, kemudian di sini kita juga bisa melihat nih dalam sebuah penelitian contoh. Ada penelitian studi kasus ya. Bagaimana kita menggambarkan kalau contoh yang di sini kinerja perawat dikaitkan dengan motivasi perawat yang kerja di rumah sakit. Nah, ini contoh satu studi kasus doang yang berkaitan dengan penelitian. Kita bisa loh melakukan penelitian-penelitian, banyak banget penelitian yang bisa kita lakukan. Misalkan, seberapa efektifkah WFH dengan kuliah misalkan. Atau kita mau melihat seberapa besar demotivasi seseorang sejak COVID. Apakah COVID ini menjadikan seseorang lebih rajin untuk bekerja atau menjadikan seseorang cenderung lebih malas. Begitu. Nah, jadi itu studi-studi kasus.
studi kasus itu sangat mudah. Kita menggali informasi di beberapa wilayah tertentu, nggak harus besar wilayahnya cakupannya, hanya cakupan kecil aja. Itu juga sudah cukup bagus. Nah, kemudian yang berikutnya adalah studi longitudinal. Kita ingin melihat hal-hal yang terjadi di masa depan. Contoh sekarang, saya lupakan contoh ini ya, saya kasih contoh yang lebih informatif lagi. Contoh sekarang ada beberapa vaksin, sudah ada Sinovac, sudah ada AstraZeneca gitu ya. Nah, orang yang disuntikan sekarang dan beberapa peneliti sudah mengetahui efek sampingnya. Nah, efek samping yang muncul adalah efek samping yang terlihat dalam jangka pendek. Karena obat ini belum pernah diuji cobakan lebih dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun. Kita nggak tahu setelah disuntikan berapa tahun yang akan datang kita akan ngalamin apa. Tapi bisa dibilang ini satu-satunya pilihan yang bisa kita ambil karena kalau kita nggak melakukan vaksin ini, ya bisa jadi kita akan berisiko tertular dan risiko kesakitan dan kematian jauh lebih besar. Nah, sebenarnya orang-orang yang menjadi target vaksin itu adalah bagian dari objek penelitian. Kenapa? Nanti akan ada orang-orang yang ngalamin misalkan keluhan 5 tahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang. Itu yang kita sebut dengan studi longitudinal. Kita ingin melihat seberapa besar impact atau seberapa besar dampak pada tahun-tahun mendatang. Orang yang tadinya sehat kok tiba-tiba mengalami berbagai macam komplikasi ya misalkan. Atau ternyata sampai 10 tahun yang akan datang tidak ada satupun efek samping yang muncul. Nah, ini studi longitudinal ini bisa menggambarkan seberapa besar dampak dari hasil penelitian yang kita buat. Sama halnya dengan misalkan saya ngajarin kalian kemarin tentang bagaimana cara membuat video gitu ya. Dari 130 orang yang hadir, seberapa banyak sih orang yang meneruskan mengembangkan video tersebut dan menjadikan itu sebagai income? Saya ngikutin kalian sampai kalian lulus. Nah, saya mau lihat apakah ada orang yang punya inisiatif untuk terus mengembangkan skill baru yang mereka dapat, atau dia diem aja. Itu studi longitudinal loh. Atau kayak sekarang, kalian belajar metodologi penelitian, kemudian kalian jadi tertarik untuk menjadi seorang saintis. Nah, saya bisa melakukan studi longitudinal untuk mengetahui seberapa besar ibaratkan motivasi yang saya berikan dalam kelas ini sehingga mendorong kalian untuk menjadi seorang peneliti. Jadi studi longitudinal ini sangat besar prosesnya, waktunya juga butuh waktu yang sangat panjang, bukan hanya harian, bisa bulanan, bisa tahunan, bisa puluhan tahun tergantung metodologi yang kalian kembangkan. Nah, jadi metodologi itu banyak banget bentuknya. Ada studi cross-seksional, ini yang paling sering dilakukan oleh orang ya. Mereka cuma ngambil penelitian, singkat, selesai, udah. Gitu. Nah, di sini apakah ada hubungan antara motivasi dengan kinerja? Udah, dia cuma pengen tahu itu aja. Kalau udah, selesai. Gitu. Misalkan mau perbandingan antara satu tempat dengan tempat lain, udah selesai. Padahal penelitian itu sebenarnya nggak sesimpel itu gitu ya, makanya banyak orang yang melakukan penelitian eksperimental. Nah, karena penelitian yang sesungguhnya itu bukan hanya sekedar cuma pengen tahu apakah ada hubungan ini dengan ini, tapi ibaratkan seseorang buat sebuah inovasi. Kayak Genose gitu ya. Genose itu bagian dari studi eksperimental, mereka menguji kalau ngapain kita harus colok-colok hidung gitu ya, rapid antigen. Awalnya rapid antibody, dari antibody berubah menjadi antigen dan juga PCR gitu ya. Sekarang ada Genose yang lebih murah, hanya Rp30.000 gitu ya. Dan PCR yang jutaan itu mahal harganya. Nah, semua itu melalui proses eksperimen. Jadi, ketika dilakukan eksperimen, eksperimen itu kan berkembang. Genose belajar dari kesalahan antibody, belajar kesalahan dari antigen, belajar kesalahan dari PCR. Klien mengeluh, dicolok-colok hidungnya sakit. Jadi dia akhirnya menciptakan sebuah alat yang tidak sakit. Tapi dia punya efektivitas yang sama dan tidak kalah baiknya dengan misalkan antibody atau antigen atau PCR. Nah, jadi itu bagian dari proses ya untuk kita mengembangkan sebuah ide eksperimen gitu ya yang menarik. Bu, gimana Bu kalau saya pengen ikut penelitian, eksperimen, pengen skripsi eksperimen, tapi nggak punya modal, nggak punya uang, nggak punya biaya, nggak punya ide juga mau bikin eksperimen apa. Kalau masalah nggak punya uang, Indonesia punya beberapa beasiswa-beasiswa yang memberikan dana atau
funding gitu ya, bentuk dana besarannya besar kecilnya tergantung dari proyeknya kalian, dan itu banyak banget bergelimpangan dan kalian bisa ambil penelitian itu secara gratis ya karena didanai oleh banyak pihak yang bisa kalian lakukan. Tapi yang sulit adalah mengembangkan sebuah ide. Nah, dan juga membentuk tim karena eksperimen ini nggak bisa dilakukan sendiri, butuh banyak orang. Nah, sekarang kalian skripsi mau pakai yang mana? Biasanya eksperimen itu mahal dan juga butuh waktu panjang. Kemudian kalau cross-seksional, ini yang paling disukai oleh mahasiswa karena sekali ngambil data, selesai. Ada studi longitudinal, ini ada yang hitungannya hari, ada yang hitungannya bulan, ada yang hitungannya tahun, ada yang puluhan tahun. Nah, saya sempat melakukan studi longitudinal kemarin kepada para survivor kanker payudara. Jadi kita ciptakan gerakan senam kanker payudara, dan di situ kita berikan videonya juga, ada YouTube-nya juga. Kalau mau ada yang pakai CD juga bisa kita pakai VCD atau CD. Mungkin yang masih punya CD atau VCD player atau laptopnya masih bisa pakai CD, kita bisa berikan itu. Dan itu kita observasi selama kurang lebih 3 bulan. Jadi setiap mereka melakukan aktivitas tersebut, kita minta kirimkan video mereka sedang senam. Jadi saya meneliti lebih dari 50 orang yang melakukan senam, dan akhirnya dari situ banyak yang di tengah jalan itu menyerah karena dalam arti males ikutan senam gitu ya, dan akhirnya cuma tinggal 28 atau 9 gitu ya. Nah, eksperimen udah sampai segitu aja, udah 28-29 orang itu udah cukup lumayan banyak gitu, karena nggak semua orang mau terlibat dalam eksperimen yang waktunya panjang gitu. Nah, jadi alhasil di situ kelihatan bahwa banyak banget orang yang benar-benar ngejalanin standar yang kita kasih, senam, kemudian harus melakukan apa-apa aja kita kasih tahu. Ternyata mereka itu kebugarannya jauh lebih baik. Yang tadinya orang kanker payudara sering banget ngeluh, sakit di dada, kemudian ototnya kaku dan lain sebagainya, ini malah jadi bisa lebih aktif lagi, dan juga masalah-masalah atau keluhan-keluhan yang sering terjadi pelan-pelan hilang. Nah, jadi studi longitudinal ini bisa panjang, bisa pendek. Studi pertama kita lakukan 1 bulan untuk uji coba, kemudian uji coba kedua kita lakukan 2 bulan, uji coba ketiga kita lakukan 3 bulan. Jadi studi longitudinal itu bisa pendek, bisa panjang. Studi kasus juga bisa pendek kan, kalian mencari kasus-kasus apa yang baru, misalkan kayak sekarang kalian mau melihat bagaimana efek samping dari vaksin, kalian ingin melakukan studi kualitatif untuk menggali apa keluhan-keluhan yang dirasakan setelah mendapatkan vaksinasi yang pertama dan vaksinasi yang kedua gitu kan ya. Nah, itu bisa masuk dalam studi kasus. Wilayahnya ambil wilayah yang kecil aja, dalam satu RT misalkan, yang RT-RT-nya sudah divaksin gitu ya, atau ambil wilayah yang lebih kecil lagi, misalkan di lingkungan mana gitu ya, yang lebih di wilayah Karang Taruna mungkin, atau di mana yang cakupannya kecil, itu bisa dibuat. Nah, jadi ini desain studi yang bisa kalian pilih nanti dalam bab 4 ya. Nah, kemudian kalau kita bicara memaksimalkan variasi, kita bisa melakukan cara desain yang memang harus kausalitas ya gitu. Jadi kita harus tahu ibaratkan sebab akibat. Nah, jadi ada desain studi eksperimen misalkan, ada case study kualitatif, ada observasi, kita hanya melihat atau observe. Saya pernah jadi mystery client juga. Mystery client itu saya berperan seolah-olah saya adalah klien gitu ke satu puskesmas untuk melihat pelayanannya. Kemudian saya merekam dan juga diam-diam merekam, kemudian nanti saya memberikan penilaian apakah pelayanan yang diberikan baik atau enggak. Karena kalau diobservasi secara langsung, mereka tahu kita observasi pelayanan, pasti akan memberikan pelayanan yang baik banget. Tapi kalau kita menjadi mystery client, orang nggak tahu nih kita itu orang yang seperti apa, kita sedang meneliti dia atau tidak gitu, dan akhirnya kita bisa benar-benar tahu pelayanan yang diberikan benar-benar baik atau enggak. Nah, jadi ada model-model seperti itu. Jadi mystery client misalkan. Atau saya pernah jadi bukan mystery client judulnya, tapi saya berpura-pura menjadi mahasiswa, padahal saya sudah tidak mahasiswa lagi gitu ya. Kemudian seolah-olah saya magang praktek kebidanan di situ.
Tapi di situ yang tahu hanya kepala ruangan, dan kepala ruangan nggak pernah ngizinin saya untuk nolong lahiran, tapi karena dia tahu saya sedang penelitian, dan saya hanya diminta untuk bantuin aja. Nah, selama proses bantuin itu saya merekam dan mencatat, dan saya lihat tindakan-tindakannya. Apakah tindakan ini yang dilakukan oleh dokter A, B, C, D, E itu udah sesuai atau belum? Atau melanggar prosedur-prosedur yang memang atau protokol yang udah biasa diberikan. Gitu. Nah, jadi otomatis kita bisa dapat gambaran yang baru, gitu ya, apa yang terjadi, dan gambaran ini real. Nah, kita juga bisa jadi hal-hal orang-orang yang seperti itu, dan itu bagian dari penelitian loh. Nah, prinsipnya kalau kita pengen variasinya bagus, berarti datanya harus banyak. Kalau variasinya dikit, ya datanya sedikit, gitu ya. Nah, jadi prinsipnya harus sebanyak mungkin datanya diambil, kemudian kita harus sesuaikan dengan kebutuhan juga yang ada. Nah, ini kontrol variabel juga kita masukkan, motivasi kinerja perawat misalkan kita ambil gitu ya, yang lain nggak diambil gitu. Nah, kita mau fokus kemana? Fokusnya bisa kita ganti-ganti sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, pilihan desain yang lain ada observasional, ya, ada cohort, ada case control. Nah, kalau cohort ini mirip dengan studi longitudinal tadi, sama kita mau lihat secara ke depan gitu ya, dampaknya. Misalkan lihat motivasinya tinggi rendah kali, misalkan baru keterima kerja, gitu ya, motivasinya tinggi banget, atau ada yang motivasinya rendah. Kemudian dilihat nih, secara terus-menerus terhadap kinerja. Misalkan dia 1 tahun kerja, gimana kinerjanya? Apakah lebih baik atau lebih buruk gitu ya. Kemudian orang yang udah kerja nih 5 tahun, setahun, 10 tahun, 20 tahun, beda pasti. Ada yang makin tua makin skill-nya nambah, ada yang makin tua malah makin kerjanya nggak bagus karena udah bosen dan udah jenuh kerja di tempat yang sama terus-terusan. Ada case control yang misalkan membandingkan antara misalkan ada orang yang sudah kena COVID gitu ya. Nah, terus dia melakukan studi di masa lalu. Kenapa sih dia bisa kena COVID? Gitu. Studi yang kita sebut dengan case control dengan metode retrospektif. Retro artinya balik ke belakang. Nah, kenapa dia kena COVID? Siapa yang ngenain? Dia habis pergi kemana? Sama siapa? Gitu ya. Nah, jadi dia mundur ke belakang, melakukan retrospektif, mencari tahu apa penyebabnya. Nah, misalkan kayak kemarin tuh awal-awal COVID, kan banyak yang bilang ya bahwa, oh iya, di Wuhan tuh, gara-gara seafood live market di Wuhan, banyak orang yang makan seafood di situ, di live market itu, kemudian banyak orang yang kena COVID. Nah, digali lagi tuh, yang dimakan apa? Apakah dia makan atau dia terkontaminasi atau gimana ya? Nah, itu kita gali. Jadi kalau cohort dari belum terjadi sampai terjadi. Kalau case control sudah terjadi, kemudian kita gali masalahnya apa. Kalau cohort tuh dari dia, misalkan kita kasih contoh yang lain ya, jangan COVID terus. Sekarang kan orang banyak banget makan atau minum, anak muda zaman sekarang hobi banget itu minum boba. Kemudian hobi banget sekarang karena ada sosial media gitu ya. Selama WFH ini banyak banget orang yang mengajak bikin makanan kekinian yuk di rumah gitu kan. Pertama kali heboh dalgona coffee. Terus habis itu ada Oreo cheesecake. Kemudian ada yang bikin coklatos lah atau bikin makanan-makanan apalah ya, saya nggak hafal yang kekinian-kekinian zaman sekarang. Which is itu gulanya banyak banget dan akhirnya banyak orang yang sering banget mengkonsumsi hal itu, makanan-makanan manis. Nah, saya ingin melakukan cohort study nih untuk 5 tahun mendatang. Misalkan saya kenal sama kalian dan saya follow up kalian setiap tahun, nggak harus tiap hari ngikutin. Nah, saya follow up tiap tahun apakah kalian sakit atau enggak. Setiap sakit kalian harus lapor, misalkan seperti itu ya. Nah, nanti saya lihat dari sampai 5 tahun itu berapa banyak orang yang akhirnya kena diabetes. Gara-gara perilaku kehidupannya yang terjadi di masa lalu. Nah, jadi kalau cohort itu kita mengukur dari belum sakit sampai akhirnya dia jadi sakit.
Nah, kalau case control, dia udah sakit. Kemudian kita cari tahu penyebabnya. Misalkan tiba-tiba sekarang dia kena diabetes. Nah, tapi kita mau tahu nih, kenapa sih dia kena diabetes? Kita gali. Mulai dari pola hidupnya, dari pola hidup kan macam-macam ya, pola makan, pola olahraga, pola tidur, dan lain sebagainya. Kita gali. Oh, ternyata dia ngalamin diabetes karena faktor ini. Jadi cross-sectional itu one hit, satu kali kegiatan, cohort kita ikuti ke depan ya sampai terjadinya penyakit. Kalau case control sudah ada penyakit, kemudian kita mundur ke belakang mencari apa sih faktor penyebab penyakitnya. Nah, kemudian pilihan desain yang kedua tadi cross-sectional sudah ya. Yang selanjutnya adalah eksperimen. Tadi mencari eksperimen dengan berbagai macam cara ya. Ada randomized control trial dan non-randomized. Kalian bisa nonton film, banyak sih film-film yang bisa yang ibaratkan bisa jadi referensi kalian untuk ngebahas seputar metodologi penelitian ya. Yang paling saya suka mungkin karena kalian pernah belajar kelas kelas dasar KIA ya. Mungkin sebagian kalian udah pernah saya suruh nonton film Padman. Pad-nya PAD terus MAN ya, Padman gitu. Jadi laki-laki yang suka pakai pembalut gitu ya, Padman. Nah, dia melakukan, itu kisah nyata, dia melakukan eksperimen untuk bagaimana cara membuat pembalut dengan cara yang sederhana. Dia menciptakan mesin sederhana untuk membuat pembalut supaya itu bisa murah, affordable, dan semua masyarakat di penjuru pelosok desa pun bisa memakai itu gitu ya. Kemudian kalian mungkin pernah nonton filmnya Apes, Resident Evil, atau mungkin Divergent, atau mungkin apa lagi ya, banyak deh yang berbau dengan riset-riset gitu ya. Tadi Apes juga ada gitu. Jadi film-film yang ibaratkan mengedepankan sains dan mereka menguji coba sesuatu hal. Nah, itu yang kita sebut dengan eksperimen. Nah, kita harus memikirkan homogenitas. Jadi kita harus lihat seberapa besar variasi dari setiap variabel. Tadi semakin besar jumlah sampelnya, variasinya juga semakin luas dan semakin bagus. Nah, kemudian kita juga harus melihat kelompok intervensi dan kontrol kalau kita ingin melakukan eksperimen gitu ya. Jangan sampai kelompok intervensi dan kontrol itu saling tahu bahwa mereka sedang diuji cobakan apa, karena bisa jadi mengganggu atau berdampak kepada hasil penelitian kita. Nah, statistik ini saya akan bahas nanti terkait dengan meminimalisasi kesalahan dan lebih detail lagi. Itu gambaran singkat dulu sih metode-metodenya, sisanya kita akan belajar rancangan-rancangan ya dan lain sebagainya, dan uji-ujinya gitu ya, itu saya akan ajarkan di minggu berikutnya, di minggu terakhir ya sebelum kita mulai UTS. Jadi untuk sesi yang sekarang kita cukupkan dulu sampai di sini. Nah, karena saya sudah jelaskan metode-metodenya itu ada apa-apa aja ya. Nah, silahkan sekarang kalian ada pertanyaan atau tidak?